datang. Tapi paling cantik yang dari dunia. Kok bisa hanya ada tambahan itu kan? Saking takutnya. Akhirnya hukum dihar itu tidak sama dengan tolak. Makanya ada surat ini Sofa tahu Iqbal. Qad sami Allah qalal lati tujadiluka fi zawji. Allah itu mendengar perempuan yang bantah kamu. Tujadiluka itu bantah, komplain. Kayak apa perempuan? Hukumnya Allah aja dilawan. Kondang ya, pokoknya prestasinya itu hebat. Cinta bagus. Ya tadi Khawlah tadi. Dan penerusnya maksudnya. Khawlah dan apa? Dan penerusnya. Tapi itu menjadi berkah. Andaikan tadi perempuan tadi tidak komplain, mungkin tidak ada hukum seperti itu. Jadi makanya komplain itu penting kalau sudah muqaddar. Jangan pernah dengarkan sholat itu pertama 50 apa 50. Itu berkahnya Nabi Musa yang tukang komplain. Kalau tidak ada komplain bisa 50. Jadi berkah komplainnya Nabi Musa itu kayak Neng Aina, dia kan tidak model gini, mungkin saya tidak ngaji sama teman. Misalnya loh, beliau berakhlak karimah kayak orang Jogja. Ngapunten Gus, nak menawi kerso, ngaos, nak boten nggih, mboten dadi penggalih, nderek loh. Wah, aku mesti milih enggak, yakin milih enggak. Kira-kira lah, andai kan Neng Aina kayak orang Jogja sesopan itu, saya ngaji apa enggak? Oh enggak, pasti enggak. Itu butuh teror, itu butuh teror itu. Saya itu berkali-kali di Sidogiri, di pondok-pondok itu kan masih keluarga itu. Mesti ya monggo Gus nak ngaji ya, aku muni sesuk ya sesuk gak apa-apa engko. Nah kali ini enggak. 5 menit. Jadi ya. Tadi saya baru asik cerita-cerita sama Mbak Anwar. Beliau delok jam. Wis wayahe ngaji. Wah. Jadi sowan Mbak Anwar ya dijami. Mbak Anwar loh, abahnya sendiri. Di tengah-tengah asik cerita ya hebat-hebat, Masya Allah. Semoga nanti Mungkar Nakir juga takut tanya. Terus repot musoning Aina wis kono ning sekarang. Jadi Allah itu memang zat yang luar biasa. Sesuatu itu kalau didesain sesuai awalnya itu mesti bagus. Meskipun kita kadang tidak cocok. Misalnya perempuan itu komplain, itu ya memang Allah desain gitu. Mungkin baiknya komplain. Saya itu sering dilapori santri-santri yang awal nikah. Gus, istri saya itu sering minta uang saya, padahal saya ini orang miskin, gimana gitu. Tak jawab, ya sudah minta lelaki lain. Wah jangan Gus. Langsung berarti itu ya memang sunnahnya perempuan mau minta uang siapa kalau nggak sama. Ada yang cerita lagi, Gus istri saya sering marah sama saya gini. Ya sudah biar marah sama tetangga. Jangan terus nanti malah gimana? Artinya apa? Ya sudah desainnya perempuan tuh minta sama suaminya marah itu desain yang apa? Bagus. Maka para lelaki harus nikmati itu, harus mulai nikmati itu. Nikmati radio Bobro ini. Tidak harus. Karena kalau nggak dinikmati bisa stroke gitu. Ya karena Nabi itu orang paling pintar di dunia itu kan Nabi Muhammad. Itu nggak ada rumusnya ngadepi perempuan. Nabi pernah ngendikan, ini terakhir ya. Nanti ada tanya siapa, tak turuti semua lah. Ada Nabi itu ditanya gimana Nabi menghadapi perempuan. Perempuan itu dikhuliqat min dilain awas, dari iga yang apa bengkok. Kalau kamu paksakan lurus maka patah. Kalau kamu biarkan tetap apa bengkok. Nabi saja tidak punya rumus, apalagi kita. Sahabat ditanya terus piye? Ya tidak piye sudah gitu itu sudah. Diluruskan apa? Patah, dibiarkan bengkok. Terus Ya sudah begini. Kayaknya orang paling cerdas di dunia tidak punya rumus kalau tentang apa? Perempuan. Berarti hebat dia perempuan itu. Hebat. Ya saya itu berharap begini itu nanti kalau sudah ketemu Allah nanti di akhirat itu wis cobamu wis kenal ning Aina wis coba.
Insyaallah berkah dicoba ini min ahlil apa? Jannah. Menjadi ahli jannah loh, Bos. Saya nggak bisa bayangkan pengujinya disertasi beliau dok. Pengujinya itu nggak bisa bayangkan. Takutnya kayak apa? Berani nih nanya-nanya itu. Jadinya pinter jenengan. Oh ada nih. Lapangan itu, dosen kan betul nanti ke lapangan, Bos. Bukan masuk Akhirnya lulus ya? lulus. Lah betul diprotes mungkin. Ya monggo ada pertanyaan 3 saja. Wah ini niati silaturahim nggih, hormat. Allah. Nggih nggih. Enggak, mungkin hati itu. Ayo urusi, Iqbal. Urusi. Bukan, bukan. Ini KCA, Bang KCA. Apa? KCA. Oh, nggih monggo. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam nggih. Ngapunten dalam hadirin preso. Nggih berdiri mawon, berdiri tegak mawon nggih. Ngapunten dalam itu kan keluarga besar Nasrani. Nggih. Terus saya sampun alhamdulillah sampun mualaf. Nggih. Namanya siapa? Dalam lilis biaya Panggilannya apa aja panggilannya? Lilis ya. iya. Dalam engkang dalam tanyaan ini Iya. apakah nama baptisan Iya. yang dibawa mulai kecil kalau sudah malam itu harus ganti apa tidak? Oh ya. Terus kebetulan almarhum bapak Ya. Allah masih Nggih. di sebuah Nggih. dan saya pun di Nggih. kalau salib itu Nggih. di Naten Gus. Nggih. Terus terakhir dalam masa pembuatan kajian sendiri, Nggih. ibu bapak sendiri udah ngomong. Nggih. Dalam saat mereka ngopeni pakai ingkang gunggulan jiwa. Nggih. Paling itu mboten kromo. Nggih. Kadang sok manut terus. Nggih. Loloyan pun dalam terus adri. Nggih. Umpami dalam saat ngamuk itu dalam model dalam Satpol PP maupun Nggih. dinas sosial Nggih. maupun dalam salah. Nggih. Maupun mboten. Nggih. Belum. Nggih, nggih. Dalam itu kan lumayan yang ngasuh dalam perbankan. Nggih. Ini kok ada suntik Nggih, nggih. kata yang sama sama dan siung. Nggih. Ada kan perbankan dibutuhkan oleh masyarakat. Nggih. Kalau kata yang Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya satu-satu aja biar fokus ya. Ya ini yang lain meskipun tidak tanya ikut dengerin ya karena ini ilmu. Terus yang jelas itu Bu Lilis harus syukur dikasih hidayat Allah Subhanahu wa taala. Berkahnya syukur ini bisa mengabaikan hal-hal kecil yang mungkin masih mengganggu. Ya saya ulang lagi, berkahnya syukur ini bisa mengabaikan hal-hal kecil yang apa? Mengganggu. Misalnya Anda itu buka puasa dengan nasi kualitas beras paling rendah, minum teh ya kualitas paling rendah, minum kopi. Tapi karena sangat lapar, sangat haus, itu seneng sekali. Ya sama mungkin orang-orang yang dulu pernah tidak Islam, itu kan ibarat kalau terus itu kan nyuwun sewu menurut keyakinan Islam kan bahaya sekali. Sekedar selamat meskipun adnas salamah dengan standar paling apa? Minimal, paling rendah, tetap itu luar biasa. Jangan sampai setelah kita Islam masih ngeluh, sayang bapak saya belum Islam, mbak saya belum Islam, karena ini hanya mengganggu apa? Syukur. Ya itu hanya mengganggu apa? Syukur. Itu kan ibarat kita buka puasa, sayang nasinya hanya nasi kelas rendah. Sayang hanya pakai tempe tidak daging. Kalau gitu kan mengganggu apa? Syukur. Nah, jadi itu satu. Kedua soal nama. Nama itu dulu meskipun lewat baptisan itu tidak ada pengaruhnya, tidak punya akibat di status keislaman. Jadi nggak perlu diganti.